Eh, sudah ini sudah langsung kita mulai saja ya untuk uh, acara kita pada malam hari ini untuk membaca bersama Kurang gambar. Ya, yang lainnya bisa di mute terlebih dahulu untuk lancarnya kegiatan kita pada malam hari ini. Sinyal aman, Mas David? Oke, aman. Dan langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama, berdiskusi buku yang dalam bulan ini sudah difilmkan dan cukup ramai diperbincangkan oleh kalangan anak muda, kalangan pecinta karya sastra. Salah satu novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Kalau kemarin kita sudah membahas Cantik Itu Luka, kali ini kita membahas Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Menarik untuk membahas sebuah buku dengan sampul buku yang cukup cantik dan sepertinya sedang tertidur, yang mencerminkan bagaimana buku ini kemudian dituliskan oleh Eka Kurniawan. Satu analisa yang cukup menarik dari Eka Kurniawan terkait dengan buku Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, bagaimana melihat kondisi masyarakat, kondisi perseorangan, individu terkait dengan satu fenomena burung yang tidak bisa berdiri atau impotensi lah secara bahasa farmasi atau secara bahasa kedokterannya. Ini menarik ketika membaca buku ini, meskipun buku yang diawali atau dimulai dengan kalimat-kalimat yang cukup vulgar untuk dibaca oleh teman-teman semuanya, tapi di sisi lain kita bisa mengambil beberapa terkait dengan isi dari buku yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Kali ini kita sudah ada Mas Sapta. Ini saya panggil Mas Sapta apa Mas Arif? Sabta aja. Mas Sapta aja ya. Sabta. Kita sapa terlebih dahulu Mas Sapta. Assalamualaikum Mas Sapta. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. Mas Aswan. Dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan juga selamat Natal untuk yang merayakan pada tahun ini. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Tolong ya, di-mute terlebih dahulu. Tolong di-mute terlebih dahulu. Host bisa di-mute dulu. Kita tahu malam minggu, malamnya anak muda, tapi tolong, karena kita juga menghargai di room ini juga mungkin ada yang jomblo dan lain sebagainya. Jadi tolong Kita bermesraannya di-mute terlebih dahulu lah. Kita nggak usah terlalu formal ya Mas Sabta, karena kita bukan seminar nasional. Jadi kita buat perbincangan ini lebih ringan untuk kemudian teman-teman bisa mendengarkan lebih layaknya sebuah podcast. Jadi kita ngobrol ngalir, kita membincangkan buku Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini dengan bahasa-bahasa tongkrongan kita ataupun hal-hal yang mungkin bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman mahasiswa era sekarang yang cukup tidak mau rumit dengan bahasa-bahasa ilmiah, Mas Sabta. Jadi kita ya, benar. Iya, kita bahas dengan bahasa-bahasa yang ringan saja, kita bahas dengan penafsiran-penafsiran yang kita miliki, mungkin dengan analogi-analogi yang cukup ringan yang bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi kita ke buku Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ini kalau dari sudut pandang Mas Sabta. Sudut pandang Mas Sabta, sebelum nanti kita berbicara lebih jauh, kita coba padukan dengan film yang sudah diadaptasi dari novel ini. Lebih baiknya pandangan dari Mas Sabta ini seorang sastrawan ya, budayawan, pengkaji sastra lah, paling tidak tahu
persoalan tentang sastra. Nah, ini menarik untuk kemudian bisa kita mengkritisi. Kalau mengkritisi terlalu jauh, kita membahas, mengobrolkan buku ini lebih dalam. Gimana kira-kira menurut Mas Sabta terkait dengan buku yang ditulis oleh Mas Eka Kurniawan ini? Oke, nanti kalau terlalu serius mungkin jadinya talk show nanti. Bukan Iya, ngobrol-ngobrol. bukan Obrolan kick malam. and ya. Saya rasa ini buku yang sangat menarik dan memang kalau kebetulan saya lihat di cetakan terbarunya buku ini termasuk buku yang sastra yang cukup laris di saat buku-buku sastra serius mungkin penjualannya layu ya. Buku ini saya lihat di cetakan yang kemarin ada yang saya juga beli yang terbaru juga yang ada jaket cetakan pertamanya itu sudah masuk ke cetakan ke-14. Saya rasa ini bisa menjadi apa ya? Sungguh menarik lah untuk kita kaji bersama karena jarang sekali mungkin buku sastra yang bisa sampai ke cetakan sebanyak itu. Terus yang kedua, saya rasa ini adalah buku Eka Kurniawan yang mengalami di dalam sebuah pengakuannya saya pernah menonton di YouTube. Eka Kurniawan mengaku bahwa buku ini adalah salah satu transformasi gaya kepenulisannya, di mana setelah sekian lama sejak novel mungkin Lelaki Harimau ya, setelah Cantik Itu Luka ya. Novel pertamanya kan Cantik Itu Luka, kedua Lelaki Harimau. Dia sempat vakum beberapa tahun dan menggarap naskah sinetron. Nama Eka di post kredit beberapa sinetron. Mungkin aja pernah garap FTV juga, tapi saya juga nggak tahu karena saya kurang memperhatikan itu. Menariknya kalau saya lihat juga permainan dialog yang lebih segar dan yang lebih menonjol mungkin permainan plot alur yang buat saya memukau sekali. Perpindahannya itu cepat, tapi pembaca tetap nyaman dan tidak terasa. Mungkin teman-teman yang sudah baca juga merasakan perpindahan cerita yang sangat-sangat cepat. Entah itu plot alur dari waktu, tempat, ataupun suasana yang berpindah-pindah. Namun saya sebagai pembaca sangat tidak terganggu dan justru nyaman. Eka Kurniawan juga seringkali merecord flashback di beberapa bagian-bagian ceritanya. Dan menurut saya menjadikan hukum sebab akibat di setiap peristiwa yang sangat kompleks dan bisa diterima oleh kita semua. Terus yang selanjutnya mungkin saya ingin menyoroti apa ya, teknik kontras yang dipakai Eka Kurniawan dalam novel ini. Mungkin teman-teman melihat apa ya, beberapa nama yang kontras dengan aslinya. Sebagai contoh Ajo Kawir. Ajo Kawir kita lihat karakternya itu suka berkelahi dan selalu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang apa ya, maskulin banget lah. Maskulin dalam hal ini suka berkelahi, terus nakal, suka kalau main perempuan mungkin agak pikir-pikir dulu ya, karena Ajo Kawir diajak mengintip orang gila itu aja masih pikir-pikir gitu. Tapi kalau dalam kemaskulinitas dia sebagai laki-laki saya rasa tidak dipertanyakan lagi. Namun Eka Kurniawan kembali lagi menggunakan teknik kontras ketika Ajo Kawir dia suka berkelahi dan membuat onar. Nyatanya dia memiliki kekurangan, yaitu ya burungnya nggak bisa berdiri. Kita tahu bersama deskripsi jelita itu cantik, ya menawan, kupa, terus bahkan sebenarnya tidak menggairahkan. Tapi entah kenapa justru Ajo Kawir beberapa kali mengalami mungkin mimpi basah karena dengan jelita sebelum mereka akhirnya berhubungan badan. Dan sosok jelita inilah yang memberikan andil besar dalam kehidupan Ajo Kawir. Ada lagi teknik kontras seorang apa ya,
mungkin itu dulu. Yang selanjutnya ini kita melihat beberapa seperti simbol-simbol penindasan dalam novel ini. Yang paling jelas tentu saja sudah dibuka di halaman pertama ketika seorang perempuan yang tidak bisa apa-apa ketika dia menjadi ditinggal mati suaminya, kemudian dia ditinggalkan dengan utang kontrakan yang membumbung tinggi dan dia mengasuh 2 anak si janda itu loh dengan tanggungan utang dengan Pak Lebe. Itu adalah bentuk penindasan si kaum yang tidak berdaya, si miskin dengan Pak Lebe yang mungkin punya kekuasaan dengan uang yang banyak. Itu pun juga terjadi dengan tokoh orang gila, di mana ternyata dia diperkosa oleh 2 polisi yang kurang ajar itu. Itu bisa juga simbol penindasan aparat terhadap manusia-manusia yang tidak berdaya. Juga di bagian sabung arena perkelahian itu kan adalah arena perkelahian untuk yang digunakan tentara kepada kaum yang sandera ibaratnya yang dijadikan budak. Mereka ditarungkan di situ, bahkan embel-embelnya kalau kau cinta Indonesia maka bunuh dia begitu. Itu kan simbol-simbol penindasan yang memang sebenarnya ada di Indonesia, tapi sangat tabu jika diutarakan ke publik, dan Eka Kurniawan berhasil dalam novel ini. Jadi kalau mungkin kita kaji dalam kajian sastra, mungkin bisa kita ambil teori hegemoni atau mungkin konsep penindasan yang begitu kental dalam novel ini selain teknik kontras yang tadi saya utarakan. Mungkin begitu dulu Mas Aswan. Iya, analisa yang cukup mendalam ya dari Mas Sabta. Dan saya cuma ikut manggut-manggut saja. Cukup dalam juga analisanya terkait dengan ada pengelompokan terkait dengan adanya penindasan, kemudian ada pelecehan seksual juga sebenarnya Mas Sabta yang dilakukan oleh guru dari Iteng ketika di masa SMA-nya. Ya. Ya. Itu kan juga penindasan juga sebenarnya. Betul, bagian dari penindasan juga. Dan menarik ketika memperhatikan buku ini lebih dalam karena Eka selalu memberikan satu pesan tersirat dari masing-masing bukunya. Dan ketika kita tidak membacanya secara mendalam ya, kita hanya menikmati gairah seksual yang kemudian diciptakan oleh Eka Kurniawan dengan pencontohan-pencontohan yang terlalu vulgar. Kita tidak akan memahami kemudian adanya analisa terkait dengan apa yang kemudian diberikan dalam penceritaan-penceritaan. Plot yang digunakan oleh Eka juga berbeda dari novel-novel yang sebelumnya. Karena plot yang digunakan ataupun alur yang digunakan oleh Eka Kurniawan dalam novel ini juga maju mundur. Ada flashback, kemudian campuran. Kalau kita tidak membaca sampai tuntas ya kita akan bingung. Ya. Dan ketika kita hanya membaca separuh saja, kita tidak menyelesaikan buku ini, kita akan terjebak dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Dan memang menarik. Eka Kurniawan mampu menceritakan dimulai dari burung yang kuntul yang tidak ngaceng, yang tidak bisa ngaceng. Ya, kita membicarakan seberani Eka Kurniawan dalam menuliskan buku inilah. Kita juga coba untuk melawan hegemoni masyarakat, melawan pandangan masyarakat untuk berbicara sesuai dengan realita yang ada. Jadi kita membahasakan bahasa yang ditulis Eka Kurniawan. Berawal dari kuntul yang tidak bisa ngaceng ini, kita bisa melihat bagaimana kemudian pelecehan seksual itu dibuka oleh Eka Kurniawan, kemudian adanya penindasan yang dilakukan oleh para aparat. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ada satu hal yang membuat kita berpikir secara filosofis ketika Ajo Kawir mampu berdamai dengan burungnya. Yang dikatakan ini adalah satu perjalanan sunyi dari burungku. Dan aku belajar dari perjalanan sunyi yang
dibuat oleh burungku yang tidur terlalu lama. Artinya di sini kita bisa belajar tentang kesufian, tentang kezuhudan. Bagaimana kemudian Ajo Kawer bisa melunakkan amarahnya, tidak kembali pada kekerasan, tidak mau melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Di luar daripada analisa kita tentang penindasan-penindasan yang dibuat dalam buku ini. Dan menarik, hanya dari satu tema saja, kuntul yang tidak bisa ngaceng ini menjadi satu tema besar. Kemudian ini mampu menjadi satu perhatian penting. Dari sini saja kita, kalau kita sedikit keagamaan, dari satu nikmat Tuhan saja yang kemudian diambil, ini bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, Karena dan ingat Mas Azwan, Ajo Kawer digambarkan juga anak yang taat beribadah sebenarnya sejak kecil kan. Bahkan dia kan mengoleksi itu loh, mengoleksi komik-komik yang hukuman dari neraka itu loh. Iya, komik siksa neraka. Iya, siksa neraka. Ya, kita kan pernah ya, di masa kecil kan pernah baca komik siksa kubur itu. Nah, ya, itu mungkin yang dibaca oleh Ajo Kawer. Dan Ajo Kawer pun ketika mengintip di rumah Pak Kepala Desa, itu dia juga langsung mandi junub. Kemudian dia sholat tobat. Dan menarik ketika membaca ada religiusitas, ada beberapa pesan lah yang terseret dalam buku ini yang bisa kita ambil. Bukan hanya terkait dengan seksualitas ya, tapi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari buku ini. Bukan hanya perkara kuntul yang tidak bisa ngaceng, tapi perkara-perkara bagaimana masyarakat pada waktu itu, kemudian adanya kolonialisasi orang-orang pedesaan dari orang-orang yang berkuasa, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa, salah satunya Pak Lebe, kemudian yang dilakukan oleh Paman Gembul, dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang punya kuasa yang kemudian melakukan kesewenangannya. Salah satunya adalah si Macan yang kemudian dibunuh oleh Ajo Kawer ini. Nah, menarik ketika kita membicarakan ini yang kemudian menjadi menarik itu kutukan dari Rona Merah. Ini kan yang membuat novel ini menjadi lebih bergairah kan dari kutukan, berawal dari kutukan Rona Merah, kemudian Ajo Kawer mulai melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia dan menjadi satu alur ataupun satu penceritaan yang panjang berawal dari situ. Tapi kalau menurut Mas Sabta sendiri, dari penceritaan Eka Kurniawan ini, dari penceritaan Eka terkait dengan tema utama yang dibuat oleh Eka Kurniawan ini seperti apa? Yang jelas Eka, saya rasa kalau dalam secara tersirat, setiap tokoh saya melihat mengalami penyadaran yang dalam kehidupannya. Kita lihat, saya lebih menyoroti teknik kontras ya. Teknik kontrasnya saya bacakan ketika novel ini dibuka seperti ini. Hanya orang yang nggak bisa ngaceng yang bisa berkelahi tanpa takut mati. Itu kan sebenarnya menimbulkan pertanyaan yang sangat dalam di benak kita. Kita nggak pernah berpikir piye wong kok ora iso ngaceng ki, kuntule ora iso ngaceng ki isone opo. Ternyata dia melakukan pelampiasan yang lain. Nah, kenapa saya lebih menyoroti ke penyadaran masing-masing tokoh? Pertama dari Ajo Kawer sendiri yang tadi Mas Azwan berikan, bahwa akhirnya dia melakukan penyadaran dalam dirinya, menghayati kuntulnya sendiri yang melewati jalan sunyi. Ajo Kawer sendiri pun saya rasa meskipun dia orang baik sebelumnya, ada keterpengaruhan dari si Tokek, temannya sendiri. Tokek pun kita tahu sadari bersama dia tidak menikah. Dia berjanji tidak akan menikah sampai Ajo Kawer bisa ngaceng. Itu kan hal yang yang sangat
unik loh dari persahabatan mereka berdua. Padahal si Tokek pun dia memiliki maskulinitas juga. Dia juga mungkin ya 11-12 lah bertarungnya dengan Ajo Kawir. Tapi dia memilih karena dia memiliki penyesalan yang amat dalam ketika mengajak Ajo Kawir untuk mengintip Rona Merah ya, orang gila itu ketika diperkosa oleh dua polisi biadab itu. Kita juga tidak bisa melupakan penyadaran yang ada pada Iteung. Nah, Iteung ini saya rasa tokoh yang unik. Jadi meskipun dia mencintai Ajo Kawir, saya rasa cinta Iteung terhadap Ajo Kawir termasuk cinta yang tulus ya. Tapi ternyata dia masih mengharapkan hal lebih dari kekasihnya itu. Buktinya dia masih melakukan hubungan dengan Budi Baik yang akhirnya hamil dan akhirnya anaknya lahir. Tapi yang saya justru salut di Ajo Kawir adalah dia tetap menerima itu sebagai anaknya. Meskipun itu bukan hasil dari kuntulnya itu. Kita bisa melihat dari beberapa tanda ketika Ajo Kawir menyupir truk, dia menempelkan foto gadis yang diberikan Tokek ketika mereka bertemu. Itu pun juga yang dilakukan oleh Mono Ompong ya, sebelahnya, yang ternyata dia juga bermasalah dengan kuntulnya. Kalau satu adegan kan sekali tempel langsung keluar, saya agak lupa itu. Iya, itu benar. Yang bersahabat itu berhubungan dengan maskulinitas. Jadi lebih ke fokusnya ke gender juga sih, Mas. Soalnya kan memang maskulinitas kadang-kadang dihubungkan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin di luar kejentelan seorang laki-laki yang mungkin nembung rabi ke bapaknya, itu kan maskulinitas dalam hal baik tanda kutip. Tapi kalau dalam ini kan maskulinitas yang liar. Seorang laki-laki ya bisa bertarung, bisa main bola mungkin, bahkan bisa meniduri perempuan banyak begitu. Jadi memang kalau saya ditanya fokus utamanya temanya opo toh? Temanya kompleks. Tinggal pembacanya itu mengambil dari sudut pandang mana. Religius bisa terkait penyadaran itu. Apakah bisa ditarik dengan kajian gender? Bisa. Feminisme saya rasa juga bisa, karena banyak sekali perempuan-perempuan yang melakukan perlawanan di sini, begitu. Terus apalagi ya, penindasan hegemoni juga bisa, karena sangat banyak konsep-konsep, maksudnya adegan-adegan yang menyimbolkan penindasan-penindasan yang ada di negara kita yang tidak terekspos, begitu. Apalagi kita lihat bagaimana penderitaannya Mono Ompong ketika sedang duduk, terus punggungnya ditempeli kemaluan sama si Kumbang ya. Si Kumbang. Iya, supir truk yang menjadi saingannya. Itu kan bentuk penindasan orang kuat terhadap orang lemah. Si Kumbang berperawakan tinggi besar, sedangkan Mono Ompong kecil. Tapi dia punya mungkin adrenalin yang cukup tinggi sehingga berani terhadap si Kumbang itu. Jadi kalau ditanya apa sih berfokusnya, ini sangat bisa kita ambil dari berbagai sisi. Karena cukup memang kompleks. Cukup kompleks, benar. Iya. Dan kalau kita mau mengkaji secara gender, kita bisa melihat perlawanan Iteung ketika melakukan perlawanan dengan Pak Toto. Setelah ia dilecehkan kan, ya. Setelah ia dilecehkan kan, kemudian dia minta kelas tambahan kepada orang tuanya. Apakah kamu mau minta les piano atau minta tambahan belajar? Iteung kan kemudian tidak, saya ingin masuk ke perguruan silat, perguruan silat. Dan setelah dia di perguruan beberapa bulan kan kembali mendatangi Pak Toto. Datang kemudian telanjang di depan Pak Toto, akhirnya dia tergoda dan si Iteung balas dendam. Pada waktu itu langsung ditendang si kuntulnya Pak Toto. Dan yang parahnya juga, bajunya Pak Toto ini dibawa keluar dan dibakar. Dan Pak Toto tidak sadar bahwasanya dia tidak sedang telanjang bulat, dan dia keluar dari kantor bimbingan, atau kalau sekarang bisa dikatakan BP ya, bimbingan konsep BK lah, dari ruang BK dia keluar dan ke lapangan
Dan itu menjadi satu traumatik tersendiri bagi Pak Toto. Dan ini perlawanan yang cukup nyata untuk kemudian dari Eka membuat menginginkan bahwasanya perempuan itu harus seperti ini ketika mendapatkan pelecehan, harus berani melawan. Meskipun dalam mengibaratkannya Eka Kurniawan menggunakan satu alat ataupun satu penceritaan dengan persilatan. Tapi kalau sekarang ya mungkin bisa speak up dan lain sebagainya. Itu. Dan terkait dengan penindasan, mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya si Kumbang dan si Mono Ompong ini adalah bagian daripada penindasan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki pangkat dan lain sebagainya, penindasan terhadap orang-orang, kalau kata teman-teman biasanya kaum mustadafin ataupun kaum proletar, orang-orang pinggiran. Ini bisa menjadi satu pengejawantahan ataupun satu analogi dari Eka Kurniawan bahwasanya si Kumbang dan si Mono Ompong ini adalah perwujudan daripada orang-orang lemah dengan orang-orang memiliki kuasa yang sekarang sampai hari ini pun masih dilakukan. Dan penceritaan yang cukup menarik sih bagiku. Dan yang lebih menarik adalah ketika dalam pertarungan yang dilakukan oleh Mono Ompong dan juga si Kumbang. Ini luar biasa sih. Bagaimana kemudian aparat melihat ataupun bisa dikatakan aparat mengadu domba masyarakat pada waktu itu. Benar. Ini apa ya, simbolik banget lah. Iya, simbolik banget dan cukup menarik, cukup menutup untuk cerita ini bisa dianalisa secara mendalam bagi orang-orang awam. Artinya orang-orang pemerintahan pun mungkin menganggap wah novel ini seksualitas, novel ini hanya penceritaan biasa dan lain sebagainya. Tapi di dalam penceritaan Eka ini ada maksud-maksud tertentu yang kemudian bisa kita ulas, bisa kita kaji. Apa sih yang maksud tersiratnya Eka Kurniawan dalam buku ini dan lain sebagainya. Kalau menurutku sih seperti itu untuk simbol-simbolik daripada novel ini. Gitu. Tapi kalau jelita ini aku masih belum bisa menyebutkan ini apakah perwujudan daripada Rona Merah yang kemudian mengambil kutukan dari Ajo Kawir. Karena clue-nya emang ke arah ke situ sih di akhir sih. Di akhir seperti itu. Dan nasib sialnya Ajo Kawir adalah ketika Kuntulnya bisa mulai berdiri atau mulai bisa ngajak, si Iteung itu di penjara. Dan percakapan terakhir apakah saya kemudian harus bermalas-malasan lagi? Kasihan sekali. Dan si Tokek kan juga berkomitmen. Ajo Kawir yang terima tenan loh, tetap terima. Tetap nerimo. Iya, dan sabarnya Ajo Kawir inilah yang perlu kemudian kita kaji kembali. Kesabaran dari Ajo Kawir. Dia sudah menderita 2 kali loh. 1, Kuntulnya tidak bisa berdiri. Yang kedua, istrinya dihamili oleh Budi Baik. Dan dia masih bertahan. Bahkan dia kembali pulang pada si Iteng. Kurang setia apa laki-laki macam seperti ini kan gitu. Jadi menarik loh ketika melihat novel ini, lebih menarik novel ini daripada Cantik Itu Luka menurutku. Kalau kita buat perbandingan, menurutku lebih menarik novel ini sih daripada Cantik Itu Luka. Nah, kalau untuk filmnya sih ada beberapa part yang memang tidak dimasukkan dan ada beberapa part yang memang didramatisasi dalam penulisan naskahnya ya. Kalau menurutku kemarin setelah menonton filmnya, saya kira dari film yang diproduksi, meskipun mendapatkan penghargaan di luar negeri, saya kira ada beberapa part, ada beberapa dialog yang memang tidak sesuai dengan yang ada dalam novel ini. Jadi kalau menurutku, 1, mungkin filmnya terlalu cepat, yang kedua mungkin dari novelnya sendiri juga tidak, dari filmnya sendiri juga kurang sesuai dengan novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Ya meskipun ada kolaborasi antara si pembuat film
dan juga Eka Kurniawan, tapi menurutku ada beberapa yang memang mungkin improvisasi daripada buku ini. Tapi memang ada beberapa yang dihilangkan sih, dan alur yang dibuat dalam filmnya juga tidak semenarik alur yang ada dalam buku ini, dan tidak sekompleks apa yang ada dalam buku seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Mas Sapta bisa join lagi, kayaknya keluar tadi. Cek Mas Sapta, bisa dengar suara saya? Iya. Oke. Ya. Bisa ditampilkan kembali Mas Saptanya? Sudah. Ya. Gitu. Jadi kalau kemarin saya nonton filmnya ya Mas Sapta, karena mungkin Mas Sapta di sana masih belum bisa nonton dan harus nunggu LK21. Itu sedikit spoiler sih, saya kurang puas dengan hasil garapan filmnya. Karena di situ hanya memperlihatkan seksualitas, lebih ke seksualitas yang ditonjolkan, meskipun ada beberapa adegan dalam bagaimana kemudian kita melakukan perlawanan terhadap penindasan, tapi secara penceritaan dalam film yang diproduksi itu kurang, ada beberapa hal yang memang dikurangi dari novel ini. Jadi kurang kompleks dan secara garapannya juga terlalu pada seksualitas sih. Kalau menurutku sih seperti itu. Kalau menurutku sebagai penonton filmnya kemarin, mungkin dari teman-teman biar ada dialog interaktif dengan teman-teman yang mungkin sudah baca ataupun sudah nonton filmnya, bisa berbagi komentar lah dari teman-teman semua. Silakan dari teman-teman. Rendra, Adib ada nggak Adib? Adib Baroya. Rendra Armayana kemarin yang juga nonton filmnya dan sudah menyelesaikan bukunya. Ataupun ada teman-teman yang sudah menyelesaikan buku ini dan mau berbagi terkait dengan hasil bacaannya, boleh banget. Boleh ya Mas Sapta? Ya boleh lah. Boleh lah. Namanya juga baca bareng. Iya, baca bersama dan diskusi dari hasil baca bersama. Silakan, nggak perlu malu lah. Sebelum kemaluannya dijadikan seperti Ajo Kawir. Iya, silakan dari teman-teman yang mau join. Raise hand biar nanti diberikan kesempatan dari operator ataupun dari host. Ada yang raise hand? Belum ada. Iya, mungkin bisa dilanjut dari Mas Sapta. Terus kalau kita bicara soal psikologi ya, kita mengenal mungkin teori Sigmund Freud yang ego dan super ego. Kalau itu tuh kan semacam hasrat liar naruh liar manusia. Ego sebagai penengah dan super ego adalah biasanya penghukum sosial masyarakat. Di dalam hal ini mungkin bisa kita lihat di beberapa segmen Eka Kurniawan memainkan hasrat liar naluriah manusia yang mungkin dieksplorasi ke dalam berbagai ceritanya. Yang paling terlihat adalah ketika Ajo Kawir tidak bisa menahan untuk membunuh si Macan. Padahal si Macan kita tahu bersama sudah mungkin sudah cacat ya, sudah lumpuh. Ya, dan Ajo Kawir tidak bisa mengendalikan emosinya itu karena dia memang butuh pelampiasan. Di saat dia mengetahui bahwa Iteong ternyata hamil dengan orang lain, dia harus melampiaskan amarahnya. Akhirnya dia membunuh si Macan yang tidak berdaya. Namun secara sosial itu malah memberikan dampak yang luar biasa bagi Ajo Kawir. Kita lihat di dalam ibaratnya tongkrongan supir truk, Ajo Kawir termasuk orang yang paling disegani. Bukan karena keahliannya dalam berkelahi, dan saya yakin mungkin ada orang yang bisa menandinginya dalam novel itu, tapi keberaniannya bisa, track recordnya bisa membunuh si Macan, di mana dia dikenal sebagai orang yang sadis, yang memiliki track record yang sangat buruk di dalam dunia bawah tanah mungkin ya, di dalam novel itu. Jadi menarik sekali di dalam konsep yang ditawarkan oleh Eka Kurniawan dalam novel ini.
pengendalian oleh di tokoh pun terlihat apa ya, lost control saya lihat, di luar kendali, seperti Itaewon yang tidak bisa menahan hasratnya akhirnya dengan budi baik, terus dan beberapa tokoh lain pun juga begitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai macam sisi ketika kita akan mengupas novel ini. Begitu Mas Aswan. Iya. Dan penamaan tokoh-tokohnya juga menarik. Rona Mera, Iwan Angsa, kemudian ada si Tokek, si Kumbang. Ini kan juga penamaan tokoh-tokoh yang dibuat Eka Kurniawan ini kan juga cukup menarik. Kalau Dan tadi saya sempat lihat videonya yang di Palari Film sih. Sebenarnya ini kan novelnya novel garapan Lawas yang dikerjakan oleh Eka Kurniawan. Kalau katanya sih inspirasinya itu kan, kalau mungkin ada orang Sunda di sini, itu kisah Kabayan dan Itiung. Itiung itu kan katanya kekasihnya Kabayan kalau nggak salah. Nah akhirnya kalau tipikalnya Eka Kurniawan itu dalam menulis cerita itu tidak menggunakan outline. Kalau teman-teman ada yang nulis kan ada yang menggunakan kerangka tulisan. Tapi kalau Eka enggak. Jadi dia nulis mengalir ae apa eneke, engko perkara menggak-menggoke berbeda nggak masalah. Jadi inspirasi awalnya memang seperti itu. Mengadopsi tokoh Kabayan dan Itiung, dan akhirnya di tengah cerita dia mengubah tokoh Kabayan itu menjadi Ajo Kawir itu. Dan menariknya beberapa tokoh yang diambil oleh Eka Kurniawan namanya pun berasal dari khasanah bacaan Eka sendiri. Kalau teman-teman mungkin penggemar majalah Bobo, oh ya, Paman Gembel itu kan kayaknya ada di majalah Bobo. Seperti ya, seorang apa? Jenderal kalau nggak salah. Terus juga Mono Ompong. Katanya kalau Mono Ompong itu nama preman di desanya Eka saat itu. Pokoknya nama-nama itu sebenarnya ada dalam lingkungan Eka Kurniawan, entah itu bahan bacaan atau yang lainnya gitu. Tapi kalau kenapa dia menamakan Ajo Kawir, saya mungkin kurang tahu. Tapi yang jelas menurut pengakuan Eka seperti itu sih yang saya lihat tadi dalam videonya. Cukup menarik dan bisa apa ya, membuat kita belajar ketika kita akan menulis novel. Jadi membaca novelnya juga melihat apa ya, kayak semacam pengakuannya dari Eka gitu. Iya kan Iteng sama Ajo Kawir kan yang kemudian berbeda sendiri daripada tokoh-tokoh yang lain dalam penamaannya. Ada yang penamaan dengan warna dan juga binatang. Ini kan kemudian yang menjadi berbeda sendiri dari tokoh utamanya yang dibuat oleh Eka Kurniawan. Tapi kalau dalam penjara, ketika Ajo Kawir dalam penjara, kira-kira menurut dari Mas Sabta sendiri bagaimana? Ya kita lihat bagaimana penindasan yang dilakukan di dalam penjara pada waktu itu. Tapi kira-kira analisanya dari Mas Sabta sendiri, apakah itu kemudian dari maksud dari Eka Kurniawan ingin memperlihatkan bagaimana kondisi rutan ataupun penjara di Indonesia, adanya penindasan di dalam ataupun bullying di dalam penjara itu sendiri, atau bagaimana? Kira-kira dari Mas Sabta sendiri gimana? Terkait dengan Ajo Kawir ya, yang jelas memang dipukuli. Saya juga melihatnya seperti itu. Eka Kurniawan mencoba memotret kenyataan di lapas kita. Tapi kan memang mungkin salah satu kekurangannya, saya tidak melihat kekurangan, tapi tidak terlalu detail sebenarnya, tidak terlalu berfokus ke situ. Eka Kurniawan tidak terlalu menceritakan bagaimana bentuk penjaranya, bagaimana bentuk selnya. Yang saya pernah baca referensi di Laut Berceritanya milik Leila, ini tidak bermaksud membandingkan, tapi kita lihat setting yang ada. Berarti kan itu hanya dipotret sekilas, bukan menjadi fokus cerita. Tapi Eka Kurniawan ingin menampilkan itu sebagai kisah perjalanan Ajo Kawir. Memang tidak terlalu detail, tapi cukup menggelitik ketika masuknya Ajo Kawir ke penjara kan karena andilnya Paman Gembul untuk membersihkan nama Ajo Kawir. Itu yang lebih saya soroti, di mana Paman Gembul ternyata memiliki kekuasaan yang saya rasa apa ya, besar lah, bahkan bisa memasukkan Ajo Kawir dan memilihkan lapas untuknya, di mana di situ orang-orangnya mungkin sudah paham dengan
siapa Paman Gembul di situ gitu. Iya. Dan Ajo Kawir kan masuk penjara juga keinginan dari Paman Gembul supaya Iya, tidak diincar oleh pengikut dari si Macan kan gitu. Macan. Padahal pengikut si Macan sebenarnya juga tidak terlalu suka dengan si Macan. Iya, yang di apa penebangan kayu ya. Iya, di penebangan kayu. Dia malah menginginkan Macan juga dibunuh juga si Macan itu. Cuman kan dari Paman Gembul kan juga tidak menginginkan adanya sesuatu yang kemudian terjadi dan tidak diinginkan oleh Paman Gembul terhadap Ajo Kawir. Makanya lebih baik kamu mendekam di penjara selama 10 tahun terlebih dahulu. Iya. Daripada nanti apa? Ini juga menarik Mas Azwan karena Paman Gembul berbeda perlakuannya dengan mungkin klien-klien sebelumnya. Paman Gembul kan jadi merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan Ajo Kawir. Bahkan kalau kita tilik lagi, orang yang ibaratnya ngompori Iteung untuk membunuh 2 polisi itu kan Paman Gembul juga yang mencarikan link-linknya. Berarti kan Paman Gembul memang benar-benar ingin menyelamatkan kehidupan Ajo Kawir, di mana dia ternyata mengetahui penyebab kuntulnya itu tidak bisa berdiri karena 2 polisi biadab itu. Akhirnya dia mencoba membuat jalan mulus bagi Iteung untuk menuntut balas. Ini menarik juga sih, karena sosok Paman Gembul yang dikenal sebelumnya mungkin tidak punya welas asih, tapi khususan untuk Ajo Kawir dia bersikap berbeda begitu. Iya. Dan yang dilakukan oleh Paman Gembul ini sepertinya bentuk dari penyesalan Paman Gembul ketika tidak bisa melindungi teman dari Iwan Angsa. Siapa ya? Lupa saya namanya. Ya, yang itu kan suaminya Rona Merah ya. Iya, suaminya Rona Merah. Ini kan kemudian si Paman Gembul ini kan tidak mau nanti si Iteung ini nasibnya akan sama dengan Rona Merah, mengalami kegilaan dan lain sebagainya. Makanya si Paman Gembul ini paling enggak ya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Ajo Kawir. Dan Paman Gembul sendiri juga merasa kasihan dan seharusnya kamu tidak perlu membunuh si Macan kalau saya tahu kondisi si Macan sedang lumpuh. Nah, itu permainan kontras lagi Mas Azwan. Iya. Di mana akhirnya dia memiliki penyesalan seperti itu. Menurut saya menarik sekali permainan yang dilakukan Eka Kurniawan dalam novel ini. Dan permainan emosi yang diciptakan oleh Eka Kurniawan juga menarik. Apalagi plot yang maju mundur ini kan membuat si pembaca kan, wah ini harus segera cepat untuk diselesaikan. Iya benar. Yang membuat kita lama-lama untuk duduk menyelesaikan buku ini kan dari bagaimana Eka kemudian membuat alur yang maju mundur. Iya. Dan kalau di awal-awal mungkin kita bingung ini sebenarnya yang diinginkan Eka Kurniawan mau bagaimana sih? Mau bagaimana? Benar. Dan gini, kalau saya sih, saya kan pernah juga membaca novel yang tipikalnya maju mundur juga. Saya kadang-kadang regresi, maksudnya membaca ulang ke depan. Tapi untuk novel ini saya malah enggak. Bisa karena plotnya yang campur baur seperti itu. Ini malah menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Jadi kayak ndang rampung, kayak ndang mudeng gitu. Dan ternyata clue-cluenya Eka Kurniawan kan tidak kok ditampilkan di awal semua, tapi berjalannya cerita clue itu dikuak satu persatu begitu. Yang membuat saya wah, asem nih Eka Kurniawan itu. Dan clue-nya ini di setiap alur yang berbeda. Benar. Jadi nanti di alur pertama, nanti di yang keempat, kemudian dimunculkan yang kelima. Ini baru disambung lagi. Ini yang kemudian menjadi menarik untuk kita. Wah, gimana pun caranya kita harus segera menemukan clue-clue yang lainnya dan menyelesaikan buku ini. Kalau enggak kan kita yang pusing sendiri. Karena kita tidak tahu, wah ini nanti yang diinginkan Eka mau bagaimana, endingnya mau bagaimana. Dan ending yang ada di film juga gantung banget. Ending yang ada di film itu cuman sampai di Iteung itu ditangkap polisi. Setelah itu selesai. Padahal kan pasca itu masih diceritakan bagaimana kemudian Ajo Kawir bisa menemukan ataupun bisa merasakan si kuntulnya ini bisa ngaceng lagi. Iya. Nah, itu kan sebenarnya lebih ke kalau klimaksnya film kan
menurutku lebih ke sana, nggak gantung kayak yang film yang sekarang dibuat. Itu gantung banget loh dan endingnya bagiku cukup mengecewakan. Si Ajo Kawir datang ketemu sama si Iteung, setelah itu tiba-tiba ngobrol sebentar, permintaan maaf dari Ajo Kawir kepada Iteung karena sudah meninggalkannya. Si Iteung juga minta maaf dan sudah saling maafan. Tiba-tiba polisi datang menjemput Iteung dan itu selesai. Gantung banget dan bagiku sudah secara penceritaan dalam naskah pendek, dalam film pendek, ada beberapa improv yang tidak sesuai dalam novel ini. Kemudian endingnya seperti itu. Jadi cukup, bukan cukup sih, sangat kecewa dengan film yang dibuat. Meskipun Tapi dapat penghargaan. plotnya sama ya? Plotnya sama dengan novel. Plotnya sama. Cuman Sama. ada beberapa yang memang diimprove. Kayak yang setelah yang hitung yang waktu membalas Dendam. si Ajo Kawir tidak membalas dari lagu-lagu si Itong itu kan masih ada beberapa part di situ. Tapi di situ si Itong mendatangi si Ajo Kawir. Setelah itu langsung si Ajo Kawir kan menyatakan bahwasanya dia mencintai Itong. Itu kan setelah perkelahian dan di situ hanya singkat. Jadi setelah si Itong datang menanyakan Ajo Kawir kemana, kemudian langsung si Itong tidak bisa menerima jawaban dari Ajo Kawir, langsung pergi dan si Ajo Kawir langsung mengejar. Padahal dalam novel ini kan tidak. Si Ajo Kawir kan diam dulu, kemudian ditenangkan sama diminta untuk mengejar sama si Tokek, tapi kan tidak dilakukan. Yang dalam hujan lebat itu kan. Iya. Lah itu dalam film itu langsung langsung si Ajo Kawir langsung mengejar si Itong dan di situ langsung dilakukan langsung adegan perkelahian. Dan dari situlah kemudian si Ajo Kawir langsung menyatakan setelah dipukuli si Itong, si Ajo Kawir mengatakan bahwasanya aku mencintaimu. Tapi aku harus mengakui bahwasanya kontolku tidak bisa ngaceng. Tapi si hebatnya si Itong apa ini yang bisa akan kau menerima. lakukan terhadap laki-laki yang tidak bisa itu kan percakapannya. Dan ketika diurut itu kan juga si pengurut kan juga ngomong tidak ada yang lebih hina dari pelacur selain burung yang tidak bisa berdiri. Itu kan juga menarik permainan kata-kata dari Eka Kurniawan. Itu sih kalau dari segi filmnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada, biar ada sudut pandang yang berbeda. Nah ini Sekakean spoiler gitu nang filmnya. iya, terlalu banyak spoiler. Nanti Mas Sapta nggak mau download di LK21 ini. Ya, tetap nonton yang aku. Itu ya, teman-teman silakan, nggak usah malu-malu. Takutnya nanti kemaluannya sama dengan Ajo Kawir. Ya susahnya kalau di online kayak gini Mas. Jadi teman-teman masih malu untuk berbicara dan lain sebagainya. Jadi beberapa kali memang teman-teman ada yang laporan sudah selesai membaca dan lain sebagainya. Tapi ketika diminta komentar ya masih mungkin dari teman-teman masih belum siap lah untuk berkomentar. Jadi ya meskipun ada beberapa peserta dari yang di grup itu kan peserta diskusi. Dan ada grup sendiri yang khusus untuk membaca bersamanya, Mas. Jadi ada 2 grup untuk membaca bersama dan untuk diskusi dari buku ini. Dan yang di grup membaca bersama ya di situ nanti untuk next dari membaca bersama yang selanjutnya ya tetap ada di grup itu. Yang diskusi juga boleh di situ dan boleh keluar. Tapi diharapkan ya tetap di situ. Ya mungkin malam ini belum bisa maksimal karena kita ada dari teman-teman juga nonton Timnas itu. Katanya yang nggak nonton Timnas dibilang nggak nasionalisme. Mungkin ya dari teman-teman ada yang masih menonton Timnas, ada yang nonton Timnas sambil mendengarkan diskusi juga ada. Ya mau gimana lagi? Tapi Kita kalau sudah menurut Mas Aswan, gimana? Kalau menurut Mas Aswan perbandingannya dengan Cantik Tuluka gimana?
Iya. Mungkin lebih detailnya terkait gaya ceritanya, penokohannya, terus permainan plot alurnya. Kalau dari dari Cantik Itu Luka dan juga seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang paling menonjol sih dari alur cerita sih. Yang ya meskipun di Cantik Itu Luka di awal itu diceritakan mulainya ataupun kemudian disambung dalam cerita yang selanjutnya. Meskipun cerita di akhir disambung di awal, itu tidak semenarik gaya penceritaan Eka yang ada di seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Karena aku membaca Cantik Itu Luka, bagiku tidak semenarik dengan seperti Dendam. Dalam hal penceritaan, dalam hal plot, alur, dan lain sebagainya. Menurutku sih seperti itu. Kemudian dalam hal pesan tersirat yang digunakan ataupun yang dibuat oleh Eka Kurniawan, bagiku seperti Dendam ini lebih menarik daripada si Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka mungkin ada beberapa yang kemudian membuat kita bertanya terkait dengan si siapa yang laki-laki yang kemudian menjadi komunis, si Kliwon. Itu kan membuat kita bertanya-tanya dengan sejarah komunisme yang ada di Indonesia terkait dengan penembakan dan bagaimana berkembangnya komunis. Kemudian kita melacak tempat ataupun yang lainnya, latar cerita yang digunakan oleh Eka Kurniawan. Tapi secara pesan tersiratnya Eka Kurniawan bagiku lebih banyak bisa kita dapatkan dari buku ini. Itu. Kalau menurutku sih seperti itu. Dan tapi yang tetap konsisten di realisme sosialnya ya. Iya, betul. Lebih konsisten di realisme sosial dan menarik sih, sama halnya dengan novelnya Pram kan kayak gitu. Iya, kan terinspirasi kan dari Pram juga. Pram kan idolanya kan juga Pram. Kalau mengakunya. Yang penting kan tidak kemudian membuat buku seperti Muhyiddin M. Dahlan kan. Ideologi saya Pramis. Itu. Saya malah menunggu Eka membuat Inilah Novel. Iya. Sudah inilah esai. Inilah resensi. Inilah resensi. Inilah novel. Sama inilah nunggu siapa ya? Mungkin Mahfud Ikhwan menunggu inilah cerpen. Ya. Kalau Mahfud udah. Kalau saya sih jempol lah kalau novelnya Mahfud. Iya, apalagi yang dalam penceritaan si Kambing dan Hujan itu kan menarik. Bagaimana kemudian dia mengambil tema ataupun mengambil judul Kambing dan Hujan. Padahal yang diambil menarik sih. Kalau Kambing dan Hujan, kebanyakan orang kan menanyakan kok bisa diberikan judul Kambing dan Hujan sih, sebenarnya itu bagaimana kan gitu. Padahal bisa untuk baca bareng bulan depan, Mas. Saya belum baca soalnya. Wah, bisa diagendakan lah. Itu kan penceritaan antara NU dan Muhammadiyah, konflik NU dan Muhammadiyah di masa Orde Baru. Menarik lah, mungkin membaca bersama selanjutnya. Bisa kita ke Mahfud Ikhwan. Kemarin sudah ngobrol sama si Adib sih, Adib Baru ya. Kemarin minta ini sih, ayo kalau mau membaca bersama ya ayo. Kemungkinan sih Adib kemarin mintanya Orang-Orang Otimu. Oh, Felix Nesi. Boleh, ya. Boleh. Itu malah kompleks itu. Itu kan yang ya sih novel yang mungkin bisa kita padukan dengan novel lain, tapi kan dalam hal penceritaan ataupun dalam hal latar belakang yang digunakan novel kan masih cukup minim lah dalam kesejarahan. Nah, itu menarik juga sih. Kalau kemarin aku si Adib bilang Orang-Orang Otimu boleh juga kan gitu. Yang jelas kalau saya lihat mungkin kalau dalam gaya bercerita ya, saya malah mengacungi jempol itu pas pertama kali baca Dawuknya Mahfud Ikhwan. Dawuk sama Anwar Rohadi relatif sama gayanya. Penggunaan cerita berbingkai, cerita berlapis. Ketika si Warto Kemplung menceritakan kisahnya Mat Dawuk itu, menurut saya itu bisa banget
kita bahas untuk selanjutnya. Bahkan kalau saya di dunia kepenulisan pun ketika saya menulis bisa clue-cluenya itu jelas bagaimana tekniknya Mahfud Ivan. Itu kan kalau mungkin di penulis yang lama kayak robohnya surah kami yang Nafis itu. Kan Oh, berlapis-lapis. Lapisnya kan kalau nggak salah 3 ya kalau robohnya surah kami. Si tokoh siapa? Bercerita pada kau, terus kau bercerita tentang kakek, kakek bercerita tentang Aju Sidi. Nah, kalau yang Dawuk Mahfud Ivan itu mungkin sentral ceritanya itu di Warto Kemblung, si Anwar Tohari itu bercerita tentang Anwar Tohari, Mat Dawuk, terus ada juga penceritaan dari saya agak lupa namanya, tapi penjaga warung kopi di dalam novel itu. Kalau yang di Anwar Tohari malah bagus lagi. Dia bercerita lewat surat yang dikirimkan untuk Anwar Tohari. Itu. Jadi yang Anwar Tohari mencari mati itu. Mencari mati, yang sequel keduanya itu. Jadi kalau kita melihat, kalau saya membacanya seperti Dendam dan novelnya Mahfud Ivan ini, menurut saya segar sih untuk gaya penceritaan novel Indonesia, karena memang tidak membuat kita lambat membaca. Terus kalau khusus untuk seperti Dendam 1919 kan permainan plot alurnya tidak sangat cepat dan beberapa plot kan tidak detail menceritakan tempatnya, dan ternyata kita sebagai pembaca pun bisa menerima gitu. Kadang-kadang kan kita ketika mau menuliskan apakah kita harus begitu detail menceritakan tempat dan suasana, dan Eka Kurniawan membuktikan seperlunya. Yang penting bisa mengeksplorasi dan menciptakan suasana yang pas dalam keadaan novel itu. Mungkin begitu. Dan kita pun masih menerka-nerka kan dalam novel ini, kira-kira novel ini berkisah pada tahun berapa kan gitu. Nah, benar. Padahal sedangkan dalam pernikahan yang dilakukan Ajo Kawir kan masih menggunakan musik dangdut dan lain sebagainya. Dan dalam penceritaan di film sendiri juga kan terlihat bahwasanya novel ini di tahun 90-an sepertinya. Karena gaya filmnya sendiri juga dalam pemeran-pemerannya kan gaya lama. Ya. Orang-orang di situ masih, orang perempuan merokok itu menjadi hal yang lumrah dan bukan menjadi hal tabu seperti dan mungkin sekarang. cluenya itu yang itu, Mas Azwan. Baik Ajo Kawir ataupun Stoke kan suka baca novel-novel stensilan. Itu kan sangat maraknya di tahun 90-an orang-orang yang seperti tadi kita bahas di awal bahwa ternyata Ajo Kawir juga suka membaca buku tentang hukuman-hukuman di neraka. Itu kan siksa kubur. Kalau mungkin di awal tahun 2000-an ketika saya SMP kan lebih terkenalnya yang majalah Hidayah itu. Tapi kan lebih religius banget. Iya. Menarik juga kan kemudian ketika si Topek mengatakan pada ayahnya si Ajo Kawir ini tidak bisa ngajeng kan, kemudian diambilkan buku-buku stensilan milik ayahnya. Ternyata kan ayahnya juga menyimpan buku-buku itu. Dan saya rasa itu cukup memberikan clue waktu kejadian novel itu sih. Kan nggak terlalu jauh kan, hukumannya juga 10 tahun itu. Dan dari segi penceritaannya sendiri kan kalau kita menerka latarnya kan ya memang bisa dari situ, kemudian bisa lihat dari kondisi masyarakat pada waktu itu kan yang dalam penceritaannya. Ya, benar. Kalau aku menerkanya memang tahun 90-an sih. Saya juga sepakat. Ya. Dari teman-teman kira-kira ada nggak Rendra kemarin yang sudah nonton film dan sudah baca bukunya? Bisa dihubungkan ke Rendra. Masih ada di room nggak? Oh, sudah nggak ada. Adip Baroya di room nggak? Soalnya kemarin si Rendra katanya ini, yo nanti aku ikut berkomentar gitu katanya. Ternyata menghilang dari room.
Ini mudah-mudahan kemaluannya tidak sama dengan Ajo Kawir ini. Ya kalau Tapi ini loh, kalau memang nanti dari teman-teman tidak ada yang mau berkomentar, baik yang sudah nonton film ataupun sudah membaca bukunya, ya nanti di jam 9-an kita cukupkan lah, 9.30 atau jam 9-an kita cukupkan. Oh, adiknya. adanya ikut diskusi ini. Iya. Baru sama Sebuah Basung keistimewaan memiliki keluarga dengan satu kecintaan literasi. Semoga aku juga dipertemukan dengan perempuan yang suka dengan Tapi literasi. itu loh Mas, kalau menurut pengakuannya Eka itu kan judulnya kan Yang apa? kalau menurut pengakuannya Eka kan judulnya kan seperti Dendam Rindu Harus Bayar. Nah, itu kan dia juga melihat tulisan di belakang bak truk itu loh, di bokong bak truk juga. Iya. Yang mana itu juga kan jadi tulisan bak truknya siapa? Ajo Kawir juga ketika apa kan apa Jawa Sumatera kan truknya itu. Iya, iya. Jakarta Medan. Jakarta Medan lebih tepatnya. Iya. Dipikir-pikir Ajo Kawir tipikal itu kan apa orang yang cerdas sebenarnya. Karena dia mempertimbangkan apa muatan terus harga jual belinya juga. Iya, cukup cerdas sih si Ajo Kawir ketika mendapatkan uang dari Paman Gembul kan langsung dibelikan truk itu untuk mencicil truk, dan dia juga belajar tentang mesin mobil kan di dalam penjara untuk memperbaiki ketika truknya rusak ataupun bagaimana. Itu kan si Ajo Kawir kan belajar tentang mesin mobil di dalam penjara. Dan itu memperlihatkan bagaimana si Ajo Kawir memiliki satu visi yang jauh daripada teman-teman seangkatannya ataupun orang-orang yang ada dalam novel ini. Tapi melihat cerita si Mono Ompong juga menarik ketika sama si Nina itu. Itu kan menarik juga. Ketika dia tidak percaya kalau si Nina itu bisa ditiduri dengan uang yang banyak, maka dia meskipun pada awalnya kalah taruhan dengan si siapa temannya kan dia kemudian mengambil uang ibunya untuk membayar si Nina. Dan awal mula dia dikatakan satu tempel keluar kan dari situ. Dan dia kemudian ingin mencari uang keluar, yang meskipun pada awalnya motivasinya untuk keluar kampung adalah untuk menjadi seorang pahlawan, memiliki badan yang besar, dan diakui dia adalah sebagai seorang jagoan. Yang kemudian meskipun sebelum bertarung dengan si Kumbang kan dia nangis bilang sama Ajo Kawir, nangis dulu kan. Bahwasanya dia tidak siap untuk bertarung dengan si Kumbang. Dia kan minta rahasia untuk bisa menjadi jagoan dari Ajo Kawir. Sedangkan dia tidak tahu pada waktu itu si Macan kan sudah lumpuh. Yang menjadi bulan-bulanan di dalam cerita. Ajo Kawir kan memberikan trik kepada ya rahasia kepada si Mono Ompong. Bertarung. Kalau kamu mempunyai kesempatan, maka tusuklah matanya kan gitu. Padahal waktu itu si Jelita sudah panik ketika si Mono Ompong sudah dipatahkan kakinya kan gitu. Sudah diremukkan dengkulnya. Tapi kan si Ajo Kawir tenang saja. Kalau dia mati ya nggak apa-apa. Tapi itu loh, ujung-ujungnya kan Ajo Kawir percaya kalau Mono Ompong bakal menang. Buktinya dengan taruhannya diserahkan ke Mono Ompong. Dan cukup banyak juga sih taruhan yang diberikan Ajo Kawir untuk Mono Ompong. Nah, cukup untuk si Mono Ompong pulang. Dan ini kan perawatannya itu kan dibiayai oleh tentara pada waktu itu. Tentara yang menyaksikan pertarungan mereka.
Dan kalau si Mono Ompong melanjutkan pertarungan dan si Kumbang tidak menyelesaikan dan tidak dihentikan si aparat, mungkin si Kumbang bisa mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan si aparat kan nggak mau kalau ada yang mati dalam Benar. pertarungan. Gitu. Ya, itu teknik kontras lagi juga. Iya, Di mana awalnya aparat yang memang tidak punya hati, tapi dia memiliki tanggung jawab, dia menyelenggarakan pertarungan, maka dia juga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang yang bertarung di sana. Itu betul. mungkin. Itu. Sudah pukul 9.03 ini, Mas. Mungkin sudah 1 jam lebih lah kita ngobrol. Dan mungkin dari teman-teman kalau memang tidak ada yang mau berkomentar ataupun bercerita tentang pengalaman dia membaca buku ini, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu, Mas. Kita tunggu dulu dari teman-teman ada yang mau berkomentar atau tidak. Ada yang raise hand enggak? Belum ada. Atau ada yang menulis di kolom chat? Ya udah kalau gitu mungkin langsung kita ke closing aja sih, Mas. Closing dari Mas Sabta untuk perbincangan malam hari ini. Obrolan kita malam hari ini. Mungkin kalau Silakan. saya sih, karena kalau saya kan memang selain membaca untuk didiskusikan, saya juga beberapa kali ngobrol dengan bapak saya di sini tentang teknik kepenulisan. Menarik juga untuk membaca beberapa karya Eka Kurniawan, kita kaji untuk kita adaptasi dalam kita menulis. Karena khusus untuk seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas memang saya rasa jarang dan mungkin belum terlalu banyak orang yang menggunakan teknik plot dengan sangat cepat. Saya juga membaca beberapa cerpen seperti yang di Corak-Corak Toilet ataupun Cinta Tak Ada Mati. Eka Kurniawan pun punya konsistensi dalam style berceritanya. Jadi kalau kita membaca secara utuh, mungkin kita bisa mendapatkan hal-hal yang selain intisari cerita itu, yaitu dalam teknik penulisannya. Mungkin begitu, Mas Azul. Iya. Terima kasih Mas Dan Sabta terima kasih sudah atas berbagi. spoiler. Iya. Semoga masih berkenan untuk download di LK21. Iya. Terima kasih Mas Sabta sudah mau berbagi pengetahuan dengan kita, baik dari analisa-analisanya maupun teknik penulisan Eka yang sudah kita otak-atik, sudah kita bongkar pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam acara membaca bersama, diskusi buku membaca bersama seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan terima kasih juga kepada Mas Ngadio yang sudah memberikan tempat untuk kita bisa melangsungkan acara membaca bersama 3 ini dengan lancar. Dan semoga kedepannya dari teman-teman ada lah yang mau berkomentar dan berbagi pengalaman membacanya. Karena ada beberapa yang sudah selesai membaca secara tuntas buku yang sudah kita agendakan dalam membaca bersama, Mas, sebenarnya. Tapi dari teman-teman masih sungkan dan malu-malu untuk berkomentar ketika diskusi bersama. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sabta sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi ilmu dengan kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf kalau Saya juga ada terima salah kasih. kata. Ya. Ada salah kata, ada banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, sudah meluangkan waktunya di tengah Indonesia main pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Mas Sabta, terima kasih semuanya. Oh ya, kita foto terlebih dahulu ya. Jadi saya akhiri dulu dan setelah ini kita foto bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa semuanya on cam dan kita foto bersama. Foto dulu. Foto dulu adik. Namanya siapa, Mas? Dihitung fotonya. Iya. Al-Fatih.
Al-Fatih. Heeh. Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini. Sudah on Iya, cam semuanya? inspirasi itu. Iya. Oke, sudah on cam semuanya? Kita hitung ya. Apa, Dik? Apa? 1, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita salam literasi semuanya yang on cam. Iya. Salam literasi semuanya. Salam literasi. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Sabta. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Ya, Dan Mas sampai Afwan. jumpa di membaca bersama yang keempat. Dadah. Dadah semuanya.